Menagih utang dibayar dengan nyawa. Seorang wanita dibunuh dan dibakar saat menagih utang pada pasangan suami istri. Selamat pagi pemirsa, saya Jeng Misti. Kita jumpa lagi. Dan bersama, hari ini kita akan bahas atau mengungkap sejumlah misteri kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, kebakaran besar melanda permukiman padat di Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang remaja berkebutuhan khusus tewas usai terjebak di kamar mandi rumah. Kobaran api meludeskan pemukiman padat di Jalan Sentosa, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran berlangsung 2 jam, meluluhlantahkan 3 rumah dan rumah kontrakan 6 pintu. Ahmad Maulana, remaja berkebutuhan khusus tewas. Korban 16 tahun terjebak di rumah, gagal menyelamatkan diri dari kepungan api. Musibah terjadi saat korban membakar obat nyamuk. Warga mendapati rumah korban terkepung asap pekat. Tak lama kemudian, muncul percikan api membesar dan menghanguskan rumah kayu. Api menyambar 8 rumah lainnya. Pemadaman terkendala karena sumber air terbatas, serta akses jalan sempit sulit dijangkau mobil pemadam. Aku tiduran di depan sini. Ya. Anak-anak yang tahu Pak, ada asap di samping, ada asap di samping. Itu keluar sudah besar, dan tidak bisa selamatkan lagi, sudah tidak bisa selamat lagi. Dari depan rumah atau di mana Pak? Samping rumah pas ini. Pas samping rumah ini. Pas samping rumah pas. Tadi api utama di samping rumah pas ini aja. Orang-orang sudah berusaha pakai diesel, juga pakai ember itu sudah tidak bisa selamat lagi karena angin langsung kencang. 73 menghanguskan 6 pintu bangsala dan 1 rumah tunggal dan sudah terdampak. Dan ada 1 korban untuk anak-anak dewasa ya, berusia 16 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah, termasuk dugaan sumber api berasal dari obat nyamuk. Sedang kami evakuasi ke rumah sakit untuk melakukan visum. Untuk dugaan sementara kami belum bisa pastikan karena kami masih memeriksa saksi-saksi dan kami akan koordinasi dengan lapor. Tentunya nanti untuk dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut. Di korban dalam keadaan luka. 9 kepala keluarga dengan 29 jiwa kehilangan rumah tempat tinggal mereka. Aditya Abdul Aziz, iNews, laporkan. Pemirsa, penculik anak di Bengkulu diamuk massa saat terpergok mengembalikan korban ke rumahnya pada pukul 4 subuh. Korban diculik pada malam hari saat bermain di depan rumah setelah pelaku mengaku sebagai teman ayahnya. Kamera CCTV merekam detik-detik pelaku penculikan bocah perempuan dibawa kabur dari rumahnya di Jalan Iskandar, Tengah Padang, Bengkulu. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 8. Penculikan baru disadari orang tua korban saat mengetahui sang anak tidak ada di depan rumah. Namun sekitar pukul 4 pagi, pelaku memulangkan korban dan meninggalkannya di teras rumah. Warga kemudian mengejar dan menghakimi pelaku hingga babak belur. Pada korban, pelaku mengaku sebagai teman ayahnya dan mengajaknya menonton festival sambil membeli es krim. Yang dia anak tadi, ini bertiga kok. Yang seorang lanang tu yang kecil tidak ada. Datangnya tadi tu ambil ini langsung gendong anak tadi. Ngambil ke belakang tu, ambil jalan macam masuk ke gang situ ke atas Iskandar 10. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke Polresta Bengkulu, namun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Bengkulu, Endro Dewirawan melaporkan. Sementara itu pemirsa, motif pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV di Medan, Sumatera Utara hingga kini belum juga terungkap. 2 eksekutor pembakaran mengaku diberi upah Rp1 juta untuk membakar rumah korban. Namun perihal berita yang dibuat oleh korban mengenai judi menjadi pemicu pembakaran ini juga masih dalam penyelidikan. Keluarga besar Riko Sampurna membuat laporan ke Mapolda Sumatera Utara.
Didampingi lembaga bantuan hukumnya, adik kandung Riko Sampurna Pasaribu, wartawan yang tewas bersama keluarganya dalam peristiwa pembakaran yang terjadi di Kabupaten Karo pada 27 Juni lalu, melaporkan ketiga pelaku pembakaran rumah tentang pembunuhan berencana dengan jeratan pasal hukuman mati. Yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Jadi jangan menyembunyikan. Dan juga kita minta juga kepada aparat kepolisian supaya membuka ini seterbuka-terbukanya. Jangan ada yang ditutupi, siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya. Karena kita menganut asas equality before the law. Kesamaan di hadapan hukum, begitu. Sementara itu dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syahputra mengaku menerima upah sebesar Rp1 juta dari otak pelaku pembakaran bebas ginting. Polisi juga belum bisa mengungkap secara pasti motif pembakaran tersebut. Terlebih, perihal berita yang dibuat oleh korban mengenai judi diduga menjadi pemicu pembakaran yang masih dalam penyelidikan. Dalam peristiwa ini, besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat Rp1 juta dari B. Ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Sebelumnya pada 27 Juni lalu, sebuah rumah milik wartawan Tribrata TV terbakar hebat dan menewaskan seluruh penghuni rumah. Akibat kebakaran itu, 4 orang tewas yakni Riko Sampurna Pasaribu, Elfarida Beru Ginting, Sudi Investi Pasaribu, dan Lowin Arlando Situngkir. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Pemirsa, buron hampir sebulan setelah membunuh tenaga kerja asal Cina, seorang pria yang merupakan kontraktor dibekuk di kampung istrinya di Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya polisi lebih dulu menangkap 4 pria yang terlibat pembunuhan di latar belakangi pencurian tembaga ini. Azhari Rahman, 26 tahun, dibekuk tim gabungan unit Resmob di Treskrimum Polda Sulsel bersama Polres Goa dan Morowali. Azhari sempat berusaha kabur dari jendela rumah saat mengetahui kedatangan rombongan polisi. Perburuan Azhari, terduga pembunuhan tenaga kerja asal Cina, buron hampir sebulan dan bersembunyi di kampung halaman istrinya di Jalan Yusuf Bauti, Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya Azhari sempat mengelak sebelum mengakui perbuatannya membunuh Wang Hangfei, 60 tahun, di mes pekerja tambang tembaga di Morowali, Sulawesi Tengah pada 10 Juni. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pembunuhan karena dipergoki korban saat hendak mencuri tembaga di perusahaan tempat korban bekerja. Korban merupakan tenaga kerja asing. Kalau untuk pelaku sendiri, dia kontraktor ya? Pelaku, informasi awal yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan itu kesehariannya kontraktor di salah satu perusahaan di. Pelaku kemudian membawa Azhari dan istrinya yang berperan membantu suaminya untuk kabur ke Goa untuk menjalani proses pemeriksaan di Polres Morowali. Sebelumnya, polisi telah menangkap 4 pelaku lain yang terlibat pembunuhan dan pencurian. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang wanita ibu rumah tangga di Purworejo, Jawa Tengah tewas diduga menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Sebelum tewas, korban sempat lari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya. Orang mikir pisan.
Warga beramai-ramai menangkap R, pria 35 tahun, suami korban yang merupakan terduga pelaku KDRT yang menyebabkan istrinya tewas di Desa Kertosari, Purworejo, Jawa Tengah. Saat diamankan polisi sempat diteriaki warga. Korban tewas usai melarikan diri ke rumah tetangganya pukul 2 malam. Korban datang dengan kondisi lemas dan ketakutan. Saat ditanya, korban hanya menjawab jika dirinya telah dianiaya dan kesakitan di bagian leher dan pinggang. Tak berselang lama, korban terus menangis kesakitan dan hingga tak sadarkan diri di lantai. Melihat kondisi korban yang kritis, pihaknya kemudian mendatangi suami korban dan meminta untuk melihat kondisi korban. Pihaknya juga langsung menghubungi orang tua korban. Saya tanyain itu, katanya disiksa sama bapaknya Vicky gitu. Itu korban waktu kesini nangis atau bagaimana Bu kondisinya? Akhirnya itu masuk itu berangkang. Oh, susah, jalannya susah berarti ya? Dia nangis itu sakit gitu. Oh, bilang sakit itu ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Sakit bagian apanya itu? Kayaknya tuh gini sama gini. Dipegangin itu. Leher sama pinggang ya? Iya. Berembuk musyawarah karena keadaan kayak gini, terus kita sepakat untuk dilarikan atau dibawa ke rumah sakit. Itu sekitar jam 6. Nah, setelah jam 6, saya sampai sana sekitar jam 1. Setelah itu langsung diperiksa oleh perawat atau yang bertugas di RSI. Jam 8-an itu ditelepon oleh keluarga yang berada di rumah sakit. Jam 8 itu bahwa Mbak Haryanti sudah meninggal dunia. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Polres Purworejo. Namun hingga kini polisi belum bisa memberikan keterangan terkait kronologi kejadian maupun hasil pemeriksaan korban. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis menimpa seorang wanita anggota koperasi PNM Mekar di Kabupaten 50 Kota Padang, Sumatera Barat. Korban dibunuh dan jasadnya dibakar hingga tersisa hanya tulang belulang. Tersangka tega menghabisi pelaku lantaran sakit hati pada ucapan korban kala korban menagih utangnya. Sungguh naas nasib Feni Ria Andriani, anggota koperasi PNM Mekar di Kabupaten 50 Kota Padang, Sumatera Barat. Niatnya menagih hutang kepada nasabahnya justru berakhir kehilangan nyawa. Mirisnya jasad ibu rumah tangga berusia 40 tahun ini hangus dibakar hingga tersisa tulang belulang. Peristiwa memilukan ini terjadi pada 26 Juni 2024. Saat itu Feni dinyatakan hilang oleh keluarganya. Kejadian bermula pada 26 Juni 2024, di mana korban mendatangi rumah pelaku untuk membicarakan mengenai hutang pelaku sebesar 10 juta rupiah. Ternyata ada ucapan korban yang menyinggung perasaan pelaku, salah satunya korban menyebut kata gila. Pelaku pun menganiaya korban menggunakan gagang cangkul hingga korban tak sadarkan diri dan bersimbah darah. Panik lantaran korban tak juga sadarkan diri. Pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini pun langsung mencari karung dan memasukkan jasad korban. Jenazah korban yang sudah terbungkus karung dibawa pelaku ke tempat pembuangan sampah. Guna menghilangkan jejak, pelaku pun membakar jasad korban hingga tersisa tulang belulang. Menurut pihak kepolisian, pelaku cukup lihai dalam menyamarkan pembakaran jasad korban sebagai upaya menghilangkan jejak. Jadi para tersangka untuk mengkamuflase ya supaya tidak tercium aroma daging kebakar dan sebagainya, dia menggunakan ban untuk membakar si korban itu. Diketahui pelaku sempat berusaha menghapus rekaman CCTV di sekitar rumahnya untuk menutup aksi kejinya. Dalam rekaman CCTV yang kami peroleh, tampak korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih pinjaman koperasi yang sudah menunggak. Fani datang menggunakan motor Matic dengan menggunakan jaket biru, setelan pink, dan jilbab putih. Korban menuju rumah pelaku melalui jalan setapak pada pukul 7 pagi. Setelah itu, Fani tak lagi terlihat keluar dari lokasi tersebut. Selain itu, rekaman CCTV juga menangkap aktivitas mencurigakan para pelaku yang merupakan pasangan suami istri, di mana pelaku terlihat mondar-mandir di halaman rumahnya sambil membawa ranting-ranting kayu dan pelepah kelapa untuk pembakaran serta ban bekas. Terlihat juga pelaku membawa karung besar dan sempat terjatuh saat akan menyeret karung berisi jasad korban yang akan dibuang dan dibakar di tempat pembuangan sampah.
Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas kepolisian dari Resort 50 Kota berhasil mengungkap peristiwa pembunuhan tragis ini. CCTV, yang mana dari hasil CCTV itu menunjukkan pada saat itu si korban menuju ke rumah para tersangka. Nah, dari situlah kita melakukan penelusuran dan pengungkapan kasus ini. Kedua tersangka dikenakan pasal 338 JO pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Petugas sempat menunjukkan kepada kami lokasi kejadian di mana kedua pelaku membakar jasad korban, termasuk jalan yang sempat dilewati korban yang sempat terekam kamera CCTV. Kedua pelaku Y 36 tahun dan R 39 tahun kini menyesali perbuatannya. Diakui keduanya merasa sakit hati hingga nekat menghabisi korban secara keji. R mengaku emosinya tersulut lantaran sakit hati pada perkataan korban saat menagih hutang. Anggaran jam 7 kurang lah Pak. Jam 7 kurang, terus dia berbincang dengan orang rumah sama istri. Jadi waktu itu saya dalam keadaan sakit gigi Pak. Jadi berbincang, ya karena udah ribut, saya melontarkan kata dengan kata carut, Omongan kasar ya? Omongan kasar. Dan tuh saya keluar, kami belum ada duit lagi, karena kami mau mencarikan upah tukang. Kalau ada duit kami angsur Kak, bilang. Terus dia marah-marah, cerewet lah terus dia sambil apa, nggak bisa keenaan kalian aja katanya. Terus dia bilang yang kalian harapkan bantuan dari orang aja. Dan disitulah permasalahan terjadi Pak. Diketahui hutang tersangka kepada koperasi tempat korban bekerja sebesar 10 juta rupiah dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Tersangka sendiri mengaku sudah mengenal korban sejak kecil. Saya kenal waktu saya kecil, sudah di rumah kakak itu. Tinggal di rumah korban? Ya, bermainlah di rumah. Udah tidur-tidur di rumah kakak itulah. Oh, berarti tetangga sebenarnya dulu? Ya, dulunya waktu libur sekolah. Waktu saya libur sekolah dari Duri, pulang kampung namanya. Akibat insiden ini, korban meninggalkan suami dan 3 orang anaknya. Keluarga berharap pelaku dihukum dengan hukuman maksimal. Ya pemirsa, suami korban tidak pernah menyangka pelaku tega menghabisi sang istri. Terlebih tersangka merupakan teman bermain adik korban semasa kecil. Kini korban meninggalkan suami dan 3 orang anaknya. Keluarga korban sendiri berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Isak tangis keluarga korban tak bisa dibendung saat mengikuti rangkaian otopsi jenazah Fani Ria Andriani, 42 tahun, yang jasadnya dibunuh dan dibakar oleh tetangga RN dan E yang merupakan pasangan suami istri. Fani sendiri merupakan nasabah PNM Mekar yang merupakan ketua kelompok dari peminjaman modal binaan PNM Mekar yang tewas mengenaskan di tangan nasabahnya saat melakukan penagihan. Korban diketahui sudah aktif menjadi anggota koperasi sejak 7 tahun lalu. Menurut suami korban, Andi Cahyadi, pelaku sudah sering melontarkan ancaman pembunuhan saat dilakukan penagihan. Pelaku ini pernah terlontar kalau ada yang nagih utang ke sini dibunuh, itu sempat terlontar itu. Terlontar seperti itu? Iya. Itu sudah berapa lama Kak?
tagihannya setahu udah? Kalau tagihan macet udah ada sekitar 1 tahun lebih yang macet sama tersangka ini. Hingga saat ini dirinya masih tidak menyangka pelaku tega melakukan tindakan keji terhadap sang istri. Terlebih, pelaku merupakan teman bermain sejak kecil adik korban. Kami keluarga dengan pelaku ini kenal dekat. Malam pernah tidur, makan di rumah waktu kecilnya itu. Kami pun nggak menyangka. Satu sekolah, teman permainan dulu, permainan. Ya, teman permainan sama adik korban ini. Harapan kami ya kalau hukuman maksimal lah untuk pelaku ini. Terkait maraknya kasus pembunuhan berlatar belakang penagihan hutang, Kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nur Hadianto mengatakan, menilai sistem penagihan hutang saat ini melebar tidak lagi antara pihak pertama, yakni nasabah, dan pihak kedua, yakni institusi peminjam uang, tapi ikut melibatkan pihak ketiga, yakni penagih hutang. Akibatnya tak jarang terjadi gesekan antara pihak nasabah dan pihak penagih. Karena itu menurutnya sudah saatnya institusi peminjam uang membuat aturan yang lebih ketat guna melindungi kedua pihak. Sehingga dalam konteks ini strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama tentu mereka harus bisa mengenali situasi dan kemudian bisa memiliki surat tugas yang resmi dari instansi tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pinjaman itu ada legalitasnya saat kemudian itu hanya sekedar yang bersifat online terus kemudian hanya standar-standar yang pemenuhannya itu sangat mudah sekali, itu seringkali lalai terhadap administrasinya. Yang ketiga tentu mereka harus bisa mempersiapkan diri secara lebih matang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat agar kemudian dalam konteks pinjaman itu mereka bisa tepat sasaran. Maraknya kasus kekerasan berujung pembunuhan berbasis penagihan hutang. Sudah saatnya dibuat aturan jelas terkait mekanisme penagihan yang resmi. Pihak peminjam hendaknya patuh pada aturan hutang piutang agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Dari 50 Kota Padang, Sumatera Barat, Agung Selistio, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sergap Investigasi. RPA Partai Perindo mendampingi seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak dilaporkan pada Mei 2024 lalu, polisi belum menangkap pelaku yang merupakan suami korban. Lia, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya berinisial PL, mendatangi unit PPA Polres Bogor. Didampingi RPA Perindo, korban ingin mengetahui proses hukum terhadap kasusnya yang telah dilaporkan sejak Mei 2024 lalu. Akibat kekerasan yang dilakukan suaminya, warga Cilengsi ini mengalami patah tangan dan wajah babak belur. Dari cekcok tersebut, mereka berpisah lama, kemudian suaminya itu selalu mengucapkan kata-kata kotor. Dan kalau misalnya suaminya ini, kita duga juga suaminya ini terlibat dengan kasus judi online ya, sering melakukan perjudian, jadi emosinya juga tidak terkontrol dan akhirnya dilakukanlah kekerasan kepada istrinya. Menanyakan langsung kepada unit PPA Polres Kabupaten Bogor kapan pelaku akan ditangkap dan di P21 agar kasus ini segera diselesaikan. Dengan bukti-bukti yang sudah diberikan ke penyidik Polres Bogor, korban berharap pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita penjual air isi ulang melakukan perusakan properti apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kesal lantaran ditegur oleh pengelola apartemen karena masalah menaruh toren air isi ulang. Sebelumnya pelaku juga menyebarkan ratusan lele di kolam renang. Dari kamera CCTV dan video amatir terekam seorang wanita melakukan perusakan properti apartemen di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku merusak pintu kaca apartemen di kantor pengelola. Perusakan ini memakai kapak mengakibatkan kaca pintu pecah berantakan.
Kemarahan korban terjadi usai ditegur pengelola apartemen karena memasang toren air isi ulang di kios miliknya. Penempatan toren menghalangi akses jalan karena ditaruh dekat kolam renang. Karena pemasangan toren air ini juga dikeluhkan penghuni apartemen hingga pengelola akhirnya memindahkan toren air milik pelaku. Sebelumnya pelaku juga menyebarkan ratusan ikan lele ke kolam renang yang menjadi fasilitas umum di apartemen. Kasus ini telah dilaporkan pengelola ke Mapolsek Durensawit namun belum ditangani lebih lanjut. Sering membuat semacam gangguan ya. Pertama, beliau ini memasang toren di tengah-tengah jalan, ya tepatnya di koridor di dekat kolam renang. Setelah itu kemudian mengganggu lagi dengan cara menebarkan ikan lele di kolam renang. Ya, ikan lele ditebarkan, ratusan ikan lele di kolam renang yang mana itu fasilitas umum, jelas peruntukannya untuk berenang tapi ditaburi dengan ikan lele. Ya. Berikutnya kemudian kita berusaha memberitahu bahwa ada aturan yang harus dijalankan di apartemen ini. Pengelola apartemen berharap pelaku pengerusakan properti segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Merusak properti apartemen menjadi kesalahan seorang wanita yang memasang toren air. Sebaiknya selalu berizin jika melakukan pemasangan khususnya di tempat umum. Ingat pemirsa, kejahatan mengintai di sekitar Anda, jadi selalu waspada. Saya Jeng Misti, terima kasih, sampai jumpa. We'll be right back.